A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmataka wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah SWT, karena Allah memberikan kita taufik untuk bisa menuntut ilmu. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, mayyuridillahu bi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Dan cara satu-satunya agar kita paham ilmu agama adalah mengikuti majelis ilmu, dan semoga kita termasuk orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Dan ini ada perkataan yang baik ya dari Syekh Shalih Fauzan ya. Beliau mengatakan, yang kurang lebih terjemahnya, seorang hamba tidak boleh menganggap remeh perkara menghadiri majelis ilmu dan usaha untuk mendatanginya, karena bisa jadi ia mendapatkan sebuah faedah yang menjadi sebab dirinya masuk ke dalam surga. Nah, maka dari itu kita jangan sampai meremehkan majelis ilmu, menganggap biasa saja, karena majelis ilmu adalah suatu hal yang sangat penting. Bisa jadi dari kita mengikuti majelis ilmu kita mendapatkan faedah-faedah, dan faedah tersebut menyebabkan kita istiqomah dan kita amalkan, serta menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali bab di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan masih kita dalam bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-15, dan insyaallah sampai beres sampai hadis 25 kita bahas secara cepat dan ringkas. Qala al-muallifu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin al-khamis ashar, hadis yang ke-15. Anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi SAW bersabda dan bertanya kepada para sahabat, ala adulukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu hal yang Allah ampuni dosa dengan hal tersebut, dan Allah angkat derajat karena hal tersebut. Dan ini metode Nabi SAW dalam berdakwah. Sebenarnya jelas ya, para sahabat ini sangat semangat dalam beribadah, sangat semangat untuk mengejar kebaikan. Tetapi Nabi SAW membuat pertanyaan seperti ini supaya apa? Supaya para sahabat semakin fokus dan semakin semangat dalam mengerjakan amalan tersebut. Qalu bala, terus kemudian para sahabat menjawab, bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala, terus Nabi SAW menjawab, apa yang menyebabkan seseorang diampuni dosanya dan juga diangkat derajat-derajatnya? Yang pertama adalah isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di dalam kondisi yang tidak disukai ya. Jadi wudunya disempurnakan ya, disunahkan plus sunah-sunahnya juga, tidak hanya wajib-wajibnya saja tapi beserta sunah-sunahnya juga disempurnakan, sebagaimana sunnah Nabi SAW, wudu 3 kali, terus dari kanan terus ke kiri kayak gitu ya. Kan wajib wudu itu kan cuci wajah, terus tangan sampai siku, terus setelah itu kepala dan kaki, kan itu yang wajibnya ya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah. Nah, tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah menyempurnakan wudu, yaitu wudu secara sempurna sebagaimana Nabi SAW ajarkan beserta sunnah-sunnahnya. Alal makari, dalam kondisi yang tidak disukai. Contohnya musim dingin ya, atau misalkan contohnya lagi mager, contohnya misalkan lagi kecapean, dia biasa merutinkan wudu sebelum tidur ya, wudu sebelum tidur terus dia kelelahan, dia mager dan sebagainya. Kalau dia paksa ya, itu menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang banyak dan juga mengangkat derajat, serta dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Jadi biasakan kita menjaga wudu walaupun kita harus berjuang untuk berwudu tersebut karena dingin dan juga karena malas ya misalkan.
Terus yang kedua apa? Wa kasratul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Jadi semakin banyak langkah kaki, maka semakin banyak derajat yang kita dapatkan di surga, dan juga semakin banyak dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah SWT, baik berangkat ke masjid maupun pulang dari masjid. Nanti insya Allah penjelasannya akan ada secara detail di hadis-hadis berikutnya. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat menuju sholat berikutnya. Itu ya, jadi wallahu a'lam mungkin setiap detiknya diangkat derajat, terus diampuni dosa. Dan apalagi ada di hadis yang lain ya, menunggu sholat ke sholat berikutnya itu adalah seperti mendapatkan pahala sholat terus menerus ya. Itu ada di hadis yang lain. Jadi kalau misalnya contoh nih, kita sekarang maghrib ya, kita niatkan sambil menunggu sholat isya gitu. Nah dari maghrib sampai isya kita bermajelis ilmu berpahala, kita nuntut ilmu berpahala, terus kita meniatkan menunggu sholat isya itu pun berpahala. Jadi saat ini kondisi kita nih, kalau misalnya kita niatkan, kita dapat pahala nuntut ilmu, kita dapat pahala bermajelis ilmu, kita juga mendapatkan pahala sholat terus menerus dari maghrib sampai isya ya, luar biasa. Makanya penting niat itu ya, niat itu sangat penting. Dan gimana seseorang bisa meniatkan suatu ibadah, maka dengan cara menuntut ilmu agama. Terus setelah itu apa? Fadzalikumur ribat, maka hal tersebut seolah-olah ribat ya. Ribat itu ada dua tafsiran sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama, ribat itu adalah seperti amalan menjaga-jaga kaum muslimin, seperti amalan menjaga-jaga menjaga perbatasan kaum muslimin. Nah, ini pahalanya besar luar biasa ini. Seperti jihad fisabilillah terus-terusan ya. Ini luar biasa pahala menjaga perbatasan kaum muslimin. Nah, jadi barang siapa yang mengamalkan tiga amalan ini, maka dia seperti mendapatkan pahala menjaga perbatasan kaum muslimin. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah ribat itu seperti ini apa yang dibelenggu begitu, yang diikat gitu. Maksudnya apa? Jika seseorang terbiasa menjaga wudhu, terus juga dia sering melangkahkan kaki ke masjid, dan juga dia sering menunggu sholat ke sholat berikutnya, maka Allah akan jaga dia dari maksiat, Allah jaga dia dari berbagai macam keburukan ya. Itu dua tafsiran. Oke, sekarang dan ini jelas ya, di sini menunjukkan bahwasannya betapa banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan, dan betapa banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita rutinkan. Kita lanjut hadis berikutnya, hadis ke-16. Qala al-muallif rahimahullah taala as-sadis asyar, hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhala jannah, muttafaqun alaih. Al-bardani as-subhu wal asru. Intinya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat di dua dingin, maka dia masuk surga. Adapun tafsirnya dua dingin itu waktu apa? Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar ya. Luar biasa. Barang siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, maka dia pasti masuk surga. Karena sholat subuh dan sholat asar ini termasuk sholat yang sangat sulit dirutinkan oleh orang-orang munafik dan juga oleh orang-orang yang lalai ya. Ini sangat sulit dirutinkan. Sholat subuh misalkan, ya bisa jadi dia zuhur ke masjid misalkan, maghrib ke masjid, apalagi maghrib ramai biasanya di masjid-masjid ya. Tapi pas sholat subuh dia kesiangan ya, bangun jam 6 pagi atau misalnya jam setengah 6 pagi nggak pernah ke masjid. Nah ini bisa terjadi nih, sangat banyak terjadi seperti itu ya. Ya jangan orang awam, ikhwah pun banyak seperti itu. Jadi pas sholat subuh ngilang dia, pas ini zuhur asar, oh masya Allah rutin ya. Nah ini barang siapa menjaga sholat subuh ya, bagi laki-laki berjamaah mestinya ya, dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Sholat asar juga sama, ini berat juga. Entah misalkan dia ketiduran, tidur siang misalkan, atau misalkan dia kelelahan, atau misalkan dia masih ada kerjaan ya, dia kerja sampai jam 5 misalkan, dia tunda, akhirnya akhirnya dia sholat jam 5 sore misalkan. Nah ini wallahu a'lam, mungkin dia termasuk orang yang tidak menjaga sholat asar. Maka dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat 5 waktu, terkhusus sholat wusta, sholat pertengahan. Apa itu sholat pertengahan? Sholat asar. Jadi sholat asar ini sholat yang paling besar pahalanya, karena paling berat godaannya ya.
Dan walaupun di sini dingin ya, di sini kan hadisnya 2 dingin ya. Ya karena memang waktu subuh itu puncak dingin, terus waktu asar itu tergantung ya. Dulu waktu saya di Timur Tengah, asar itu paling panas, lebih panas dibandingkan waktu zuhur. Jadi tergantung negaranya ya kalau masalah ini. Ya dulu saya ngalamin waktu dulu di Timur Tengah itu lebih panas asar dibandingkan zuhur, karena memang puncak matahari itu sekitar jam setengah 3-an. Kan kalau di Indonesia kan kita di garis khatulistiwa kan, jadi jam 12-an kita puncak panasnya gitu. Tapi kalau di Timur Tengah, di sebagian negara Timur Tengah mereka ya ini puncak panas itu jam setengah 3 siang, makanya asar tuh lebih panas dibandingkan zuhur. Jadi tergantung kondisinya. Terus juga ada di dalam hadis Nabi SAW yang lain ya, innakum sataruna rabbakum kama taruna hadzal qamar lailatul badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah di hari kiamat kelak seperti sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Dan setelah itu Nabi SAW bersabda di akhir hadis ya, fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau seandainya kalian bisa tidak terkalahkan atau tidak meninggalkan, tidak melalaikan salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, wa qabli ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam yaitu salat asar, faf'alu, maka lakukanlah ya. Di sini ada penekanan lagi di dalam hadis Nabi SAW yang lain ya. Terus juga ada hadis yang lain, mala Allahu buyutahum wa quburahum naran. Allah akan mengisi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Kama syaguluna anis salatil wusta wa salatil asar. Sebagaimana mereka menyibukkan diri kami dari salat asar. Maksudnya gini, Allah akan mengazab seseorang yang di rumah-rumahnya atau di kuburan-kuburan mereka dengan api, sebagaimana mereka telah tersibukkan dari hal-hal lain sehingga meninggalkan salat asar. Jadi ini salat asar ini memang sangat krusial ya, jangan sampai seseorang meninggalkan salat asar, karena salat yang sangat ini sangat krusial, dan juga salat subuh ya. Makanya dulu ingat ya, dosen anak dulu di Madinah, dosen anak yang kuliah di Madinah S3 gitu. Jadi kalau mau sukses kuliah di Universitas Islam Madinah, maka bisa menjaga waktu setelah subuh sama waktu setelah asar, maka dia pasti sukses kuliah di Madinah. Kenapa? Karena memang setelah subuh dan setelah asar ini memang banyak orang melalaikan waktu ya. Adapun setelah waktu zuhur mungkin orang banyak mendapat faedah. Setelah maghrib apalagi ya, kaum orang mungkin ikut majelis ilmu ketika di kota Madinah. Ya sama di kampus sana juga dulu di Jember ya. Siapa yang bisa menjaga sholat subuh, pada subuh sama pada asar, dia bisa memaksimalkan waktu 2 waktu itu, maka dia pasti lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lain, karena dia mendapatkan keberkahan khusus ya. Terus juga terlebih dengan sholat asar dan juga sholat subuh, banyak Allah bersumpah dengan 2 waktu ini, wal fajar ya. Ada kan? Wal asar ada nggak? Ada, karena memang Allah itu tidak bersumpah kecuali dengan suatu hal yang agung. Waktu subuh dan waktu asar ini adalah waktu yang sangat agung, yang kebanyakan orang melalaikannya ya. Artinya apa? Wal fajar ada kan waktu subuh. Wal zuhur ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Ya. Wal asar ada ya, demi waktu asar atau demi waktu. Wal maghrib ada nggak? Nggak ada. Wal isya nggak ada. Makanya di Al-Quran pun disebutkan wal fajar wal asar. Kenapa? Karena 2 waktu ini adalah suatu waktu yang sangat penting, karena kebanyakan orang melalaikannya. Man sholal bardain dakhalal jannah. Kita ulang hadisnya ya. Barang siapa yang salat 2 waktu dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia pasti masuk surga. Karena siapa yang rutin salat subuh dan salat asar di masjid, misalnya bagi laki-laki, maka dia pasti merutinkan salat-salat yang lain. Mustahil dia bisa merutinkan salat subuh dan asar jika dia tidak merutinkan salat-salat yang lain ya. Seperti itu. Sekarang lanjut hadis berikutnya. As-sabi asyar, hadis yang ke-17. Anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seseorang sakit atau dia safar, maka dia tercatat sebagaimana ketika dia mukim, ketika dia tidak safar, dan ketika dia sakit ya. Rawahul Bukhari. Ini hadis ini Masya Allah ya, sangat memotivasi sekali. Jadi barang siapa yang seseorang merutinkan ketika dia mukim, tidak safar, dan juga ketika dia tidak sakit, dia rutin. Misal seperti ini, dia setiap hari sholat berjamaah 5 waktu.
Berarti kan 27 derajat tuh ya. 27 derajat dikali 5, berarti berapa? 135 derajat. Jadi sholat dia dikali 135 kali lipat ya. Belum sholatnya masih di haram sekarang. Enggak, kita nggak bahas inilah. Nah, terus qadarullah dia sakit misalkan ya. Dia sakit qadarullah. Hari Sabtu sakit misalkan, hari Minggu sakit. Akhirnya dia nggak ke masjid. Dia sholat sendirian misalkan, nggak bisa jamaah di rumah juga. Istrinya lagi haid misalkan, anak-anaknya masih kecil. Nah, apakah dia mendapatkan pahala yang sama seperti dia sehat? Jawabannya iya. Walaupun dia sakit, dia dapat pahala cuma 5 ya, 5 kali lipat, 5 waktu sholat. Tapi karena dia sehat, sehingga dia tetap tercatat 5 kali 27 derajat ya, seperti itu. Paham ya? Atau misalkan dia sakit ketika dia sudah tua, dia di masa muda dia rutin sedekah setiap bulan 1 juta misalkan. Terus setiap bulan dia rutin puasa 3 hari setiap bulan. Setiap hari dia rutin baca Quran 1 halaman atau baca 2 halaman. Satu bulan tuh ya minimal 1 juz lah misalkan. Dia rutin misalkan selama dia sehat, selama dia muda. Qadarullah dia sudah tua, dia sudah tidak mampu lagi. Apakah dia tercatat sebagaimana dia masih muda? Jawabannya iya. Walaupun dia sudah tua, tapi dia tercatat pahala sebagaimana dia seperti dia muda ya. Makanya kita penting merutinkan amal soleh supaya kita mendapatkan pahala itu tersebut. Atau misalnya kalau kita safar ya, misalkan dia dalam sehari ini dia pada subuh dia baca Quran setengah juz misalkan. Terus setelah itu dia sholat duha 4 rakaat. Setelah itu dia sholat nawafil lengkap ya, 12 rakaat lengkap. Kan barang siapa yang sholat 12 rakaat maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga ya misalkan. Terus dia pada zuhur biasa dia sedekah misalkan ke fakir miskin, nemu fakir miskin. Pada asar dia zikir pagi sore, zikir sore misalkan. Terus dia beraktivitas yang lain. Pada maghrib dia ikut majelis ilmu atau ngajar majelis ilmu. Pada isya dia ini lagi misalkan apa? Dia baca Quran lagi. Pas lagi safar ternyata itu semua tidak bisa dilakukan. Apakah dia mendapatkan pahala sebagaimana rutinitas tadi? Jawabannya iya ya. Persis dia dapat pahala. Ya misal pas dia mukim dia dapat pahala 1000 misalkan ya. Pas safar dia cuma bisa dapat pahala 50 misalkan karena nggak bisa ngapa-ngapain, dia di jalan kan ya. Apakah dia pas safar dapat 50 atau dapat 1000? Jawabannya tetap dapat 1000 ya. Itu penjelasan para ulama. Nah, makanya penting kita merutinkan amalan. Makanya Nabi SAW bersabda, ahabul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling rutin walaupun sedikit, karena yang rutin tersebut menyebabkan seseorang mendapatkan pahala terus menerus seumur hidupnya ya. Sama orang misalkan dia kaya, dia setiap bulan dia sedekah sebesar 5 juta misalkan. Terus qadarullah setelah itu dia bisnisnya bangkrut atau ditipu orang, qadarullah karena takdir Allah jadikan dia tidak kaya lagi. Apakah dia setelah dia tidak kaya dia tidak sedekah lagi misalkan, atau dia cuma sedekah sebulan cuma 10.000 dapat pahala seperti 5 juta tadi? Jawabannya iya ya. Itu makanya penting kita rutin ya, beribadah. Makanya kan hadis Ibnu Umar kan, Nabi SAW bersabda, iktanim khomsan qabla khomsin. Carilah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehatmu sebelum masa sakitmu ya. Terus masa beradamu sebelum masa kemiskinanmu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu udah tadi ya. Apalagi? Masa hidupmu sebelum masa meninggalmu. Apa yang 5? Satu lagi apa? Sehatmu sebelum sakitmu. Ya itulah. Pokoknya maksimalkan waktu semaksimal mungkin agar kita mendapatkan pahala terus menerus ya. Hadis yang berikutnya, As-Samin Asyar, qala al-mu'allif rahimahullah taala, hadis yang ke-18, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Nabi SAW bersabda, seluruh perbuatan baik itu sedekah. Dan hadis ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan kemarin bahwasannya ya walaupun kita senyum ke saudara kita itu sedekah juga. Kita mengingatkan teman sedekah juga. Kita bantu orang yang sedang kesusahan, keberatan, misalkan angkat barang ke kopernya, angkat koper ke kereta api, misalkan ke angkutan umum, itu sedekah juga. Ya segala hal yang kita lakukan itu semuanya sedekah ya. Kita lanjut ke hadis berikutnya, At-Tasi Asyar, hadis ke-19, anhu dari Jabir radhiyallahu anhu lagi.
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mamin muslimin yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, ya. Illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Kecuali apa saja yang dimakan darinya maka itu sedekah, ya. Ya, misalkan ada kucing makan makanan apa ya, misalkan buah apa. Misalkan dia ini apa, misalkan dia punya pohon mangga misalkan. Ada burung yang makan mangga tersebut, itu kita dapat pahala sedekah. Ada ulat yang makan mangga tersebut, kita dapat pahala sedekah, ya, dan lain-lain. Insyaallah kita baca hadisnya ini lumayan panjang. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Walaupun tanaman tadi dicuri, kita pun dapat pahala sedekah. Nah, ini untung kan nanam tanaman kan, ya. Jadi jangan jengkel ya, misalkan mangga kok habis semua. Itu kita kalau tahu ilmu ini itu pahalanya sedekah semua itu, ya. Misal pohon mangga ada 50 mangga misal, baru panen. Ternyata sisa 10, ini 40-nya mana ini? Tenang, itu 40 semuanya bernilai sedekah, ya. Tenang, gak usah jengkel, ya. Makanya penting belajar ilmu agama, ya. Penting belajar ilmu agama. Jelasin lafadznya, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Setiap barang yang dicuri dari tanaman tadi, maka itu pahala sedekahnya juga sama. Seperti pahala sedekah persis, dengan syarat apa? Diniatkan dan dia paham hadis ini. Kalau nggak paham dia jengkel pasti, ini sumpahin jadi batu, jadi kodok. Nah, ini kan ini apa? Karena nggak paham ilmu, ya. Jadi ini apa? Ini berbahagia ya bagi yang memiliki tanaman, terus tanamannya dimakan ulat misalkan, atau tanamannya diambil tetangga. Ya itu dosa tetangga itu lain urusan. Yang penting kita dapat pahala sedekah walaupun tanaman tersebut dicuri, walaupun buah tersebut diambil tanpa izin. Wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan tidak seorang pun menguranginya, yang menguranginya melainkan itu sedekah baginya, ya. Pokoknya kalau misalkan ada pohon ini misalkan menyusut dengan sendirinya, walaupun tidak dimakan oleh orang lain, maka itu tetap bernilai sedekah, ya. Ini keutamaan bagi yang menanam pohon atau menanam tanaman, dan ini menunjukkan bahwasannya amal soleh itu, jalan kebaikan itu sangat banyak. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, fala yaghris muslimu gharsan. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, fayakula minhu insanun, dan dimakan oleh manusia, wala dabatun, dan dimakan oleh hewan-hewan, wala tairun, dan juga dimakan oleh burung, illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah, maka dia akan mendapatkan sedekah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena burung ini kan setelah makan tanaman tadi dia punya anak lagi kan, ya, burungnya punya anak lagi, terus anaknya punya anak lagi terus. Jadi itu akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat kelak. Apalagi kalau misalnya kita nanam pohon yang tidak layu-layu misalkan, itu bisa, ini kita bisa mendapatkan pahala sampai hari kiamat kelak, ya. Ya, ini luar biasa, ini hadis yang sangat luar biasa, memotivasi kita untuk bisa ikhlas ketika tanaman kita diambil orang, atau ketika buah kita diambil orang, atau misalkan buah kita dimakan oleh hama dan hewan-hewan lain yang sejenisnya, ya. Jadi ini luar biasa karena kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan begini, tanaman ini sebenarnya ada dua manfaat, ya. Yang pertama tadi manfaat duniawi, dimakan oleh dimakan oleh hewan-hewan. Bisa jadi ada hewan yang benar-benar kelaparan, bisa tewas ya kalau misalnya nggak makan tumbuhan kita, terus dia makan, akhirnya hewan tersebut bisa melanjutkan hidupannya. Nah, ini kan luar biasa, pahalanya besar luar biasa, ya. Bisa jadi pahalanya seperti memberi minum anjing seperti pertemuan kemarin, ya. Dan juga begini, ketika kita menanam pohon itu amal jariahnya besar. Kenapa? Karena kita memberikan oksigen untuk manusia. Kalau misalnya kita nanam pohon terus yang ngirup oksigen itu ada sekitar 100.000 orang misalkan, itu berapa pahala yang kita dapatkan, ya. Luar biasa kan? Jadi luar biasa. Ini keutamaan bagi yang menanam tanaman, karena banyak sekali kebaikan yang bisa didapatkan. Dan juga tadi ada kebaikan akhirat. Tadi barang siapa yang dicuri atau barang siapa yang dimakan oleh manusia atau hewan, maka akan mendapatkan pahala sedekah persis sebagaimana banyaknya dari buah tersebut. Kalau misalnya buah tersebut tadi kita punya 50 buah mangga misalkan, dimakan 40, berarti kita seperti sedekah 40 buah mangga, ya. Gitu. Yang penting diniatkan aja. Makanya yang penting kita belajar ilmu, ya. Oke, sekarang lanjut ke hadis berikutnya, ya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya amal soleh itu sangat banyak,
bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Hadis yang ke-20, alhamdulillah 5 lagi. Gercep ya. Wal isrun anhu. Hadis yang ke-20 dari Jabir radhiyallahu anhu lagi. Qala, beliau berkata, arada Banu Salimah. Banu Salimah, dan ini Banu Salimah ini sangat jauh ya dari Masjid Nabawi. Jadi kabilah yang paling jauh dari Masjid Nabawi. Apa yang mereka inginkan dari Banu Salimah? Arada Banu Salimah ayantaqilu qurabal masjid. Banu Salimah pengen pindah rumah-rumah mereka, masyarakat Bani Salimah pengen pindah ke dekat Masjid Nabawi. Supaya apa? Supaya dekat kalau sholat berjamaah ya. Jadi dulu zaman Nabi SAW sholat berjamaah itu dilakukan di satu tempat, yaitu di Masjid Nabawi, itu pusatnya ya, masjid jami'nya lah gitu. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW faqala lahum. Terus kemudian kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW. Terus Nabi SAW bertanya, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqiru qurabal masjid. Sesungguhnya telah sampai kabar kepada diriku bahwasannya kalian menginginkan untuk pindah ke dekat Masjid Nabawi. Nah, dan ini kata para ulama ya, ini faedah bagi kita, penting kita untuk bertabayun terlebih dahulu ketika kita memutuskan suatu perkara ya. Nabi SAW dengar kan Banu Salimah pengen pindah. Nah, Nabi SAW setelah itu nanya lagi gitu, bener antum mau pindah? Ya barangkali ini kabar hoax gitu kan ya. Ini penting bagi kita untuk tabayun ketika mendapatkan kabar, jangan sampai kita menyesal karena kita tidak cross check terlebih dahulu ya. Faqalu na'am, ternyata Banu Salimah menjawab, iya wahai Rasulullah, itu kabar yang benar. Qad aradna dzalika, dan ya betul kami pengen pindah ke Masjid Nabawi. Terus Nabi SAW bersabda, Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum. Diyar itu dari kata daro ya duru ya. Masdarnya adalah diyar ya. Daro ya duru diyar. Berarti masdar di sini, masdar kalau misalkan ada fathah itu berarti maknanya perintah ya. Diyarakum. Tinggallah di rumah kalian, maksudnya gitu. Tetaplah di rumah kalian. Seperti misalkan qiraatan, itu maknanya adalah iqra, bacalah ya. Kitabatan, tulislah. Nah, itu. Jadi itu namanya maf'ul mutlak ya dalam bahasa Arab. Itu bisa bermakna fil amr. Contohnya dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsanan. Kan ahsana yuhsinu ihsanan. Masdarnya kan ihsan ya. Kok di situ ada gada lafaz perintah, kok bisa jadi perintah, yaitu ihsanan bil walidain. Wajib untuk kalian untuk berbuat baik kepada orang tua kalian. Ya, ini bagi yang paham bahasa Arab ya. Paham nahwu. Kalau yang tidak paham ya udah takdir. Belajar dulu. Diyarakum ya. Diamlah di rumah-rumah kalian, tuktabu asarukum, karena langkah kaki kalian tercatat oleh Allah SWT. Diyarakum tuktabu asarukum, diulang kembali oleh Nabi SAW, tetaplah di rumah kalian karena langkah kaki kalian tercatat pahala di sisi Allah SWT. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bikulli khatwatin darajah. Di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap langkah kaki itu menaikkan derajat di surga. Jadi kalau misalkan dia ke masjid, kalau misalkan dia hitung ada 100 langkah, berarti 100 derajat yang akan dia naiki di surga kelak ya. Kan walikullin darajatu mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat surga sebagaimana yang dia amalkan ya, seperti itu. Rahul Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas. Wa Banu Salimah bi kasril lam qabilatun ma'rufatun min Ansar. Adapun Banu Salimah adalah qabilah yang terkenal ya di kalangan Ansar. Wa asaruhum khatahum. Adapun asarum adalah kaki mereka. Intinya Banu Salimah mereka pengen pindah ke dekat Masjid Nabawi agar mereka bisa beribadah dekat dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Tapi Nabi SAW tidak berkehendak ya. Karena kenapa? Karena diantara sebabnya, nanti kalau misalkan Bani Salimah diiyahkan, nanti semua orang pengen pindah ke dekat Masjid Nabawi ya. Itu cara penolakan halus Nabi SAW. Dan juga di sisi lain, dia tercatat langkah kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya tadi hadis yang pertama kita bahas di pertemuan kali ini, bahwasanya setiap langkah kaki kita langkahkan ke masjid, maka satu langkah kaki mengampuni dosa, dan juga satu langkah kaki satu lagi mengangkat derajat kita di surga kelak ya, seperti itu.
Jadi semakin banyaklah kita melangkahkan kaki ke masjid. Dan bagaimana, apakah kalau misalnya naik motor berpahala atau tidak? Insya Allah pembahasannya di hadis berikutnya ya, yang menunjukkan hal tersebut. Ya, sekarang hadis yang ke-21, 4 hadis lagi ya insya Allah. Udah kita bahas 7 hadis, sekitar 7 hadis. Al-Hadi Ashar an Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Abi Munzir yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ubay berkata bahwasanya ada seorang laki-laki yang aku tidak tahu aku mengetahui seorang lelaki yang dia tuh sangat orang yang paling jauh dari Masjid Nabawi rumahnya. Jadi gak ada seorang pun yang rumahnya lebih jauh dibandingkan laki-laki ini dari Masjid Nabawi. Luar biasa. Ini laki-laki ini adalah orang yang paling jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Luar biasa, jauh sekali, wallahu alam ya jauhnya seperti apa. Wa kana la tukhti'uhu salatun, dan dia tidak pernah terluput karena sholat sedikit pun. Walaupun dia rumah paling jauh, dia adalah orang yang paling jauh dari kalangan para sahabat yang rumahnya dari Nabi SAW, dari Masjid Nabawi, tapi dia tidak pernah masbuk sedikit pun, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sedikit pun. Luar biasa ya. Ya, anggaplah misalkan rumahnya di Telaga Kahuripan misalkan, jalan ke sini tapi nggak pernah masbuk, nggak pernah luput, nggak pernah bablas ya misalkan, nggak pernah. Ini luar biasa ini sahabat ini. Wallahu alam tidak disebutkan namanya. Faqila lahu, terus kemudian ada yang mengatakan au qultu atau Ubay bin Ka'ab. Nah, di sini kalau ada lafaz au seperti ini bukan Rasulullah yang ragu, bukan. Tapi si perawi hadisnya ragu apakah yang benar dikatakan atau Ubay bin Ka'ab yang mengatakan ya. Gitu ya. Kan di hadis itu banyak kan atau. Nah, itu maksudnya bukan Rasulullah yang ragu, bukan, tapi si perawi hadisnya ragu apakah lafaz yang benar tuh yang ini atau yang itu gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan, ada juga yang mengatakan Ubay bin Ka'ab yang bertanya kepada laki-laki tersebut, lawistaraitu himaran, mengapa engkau tidak membeli himar tarkabuhu fi zulma wa fi ramda, agar engkau bisa menungganginya ketika di musim sangat pekat ya, maksudnya di musim yang sangat gelap ya. Misalkan kalau bulan purnama kan terang ya, tapi kalau misalkan selain bulan purnama kan itu gelap luar biasa, apalagi zaman dulu belum ada lampu, khususnya sholat maghrib dan sholat isya dan juga sholat subuh. Wa fi ramdo, dan juga di musim panas luar biasa. Ramdo, makanya Ramadan itu kan dari kata Ramado ya, Ramadan tuh sangat panas ya. Jadi Ramdo ini adalah di waktu sangat panas, apalagi di Timur Tengah ya, di Saudi bisa sampai 50 derajat kan kalau musim panas, zuhur dan asar. Faqala, terus kemudian laki-laki ini mengatakan, dan dia tidak disebutkan namanya ya, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, aku tidak ingin rumahku dekat dengan Masjid Nabawi, tidak ingin, saya tidak ada minat ya. Inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid, karena aku ingin setiap langkah kakiku ini dicatat oleh Allah SWT menuju Masjid Nabawi ya. Waruju'i, dan juga begitu juga ketika pulang ya. Idza raja'tu ila ahli, ketika aku pulang menuju keluargaku. Terus kemudian Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu, maka Allah telah mengumpulkan pahala untukmu semua itu ya. Luar biasa. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin innalaka mahtasabta, maka engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Ar-ramda al-ardul lati asabahal har asyadid. Adapun ramda adalah belahan bumi yang terkena panas yang sangat luar biasa. Nah, ini jelas ya, tadi ringkas dari hadis ini bahwasanya ada seorang laki-laki, dia rumahnya paling jauh dibandingkan para sahabat dari Masjid Nabawi. Wallahu a'lam, mungkin dari Telaga Kahuripan jalan kaki ke sini ya. Luar biasa ini para sahabat ya. Dan pasti tawarin oleh Ubay bin Ka'ab, kenapa sih engkau nggak beli himar aja gitu buat dinaikin supaya lebih cepat, supaya nggak telat gitu kan, supaya nggak capek, supaya nggak kepanasan ya, nanti kaki pecah-pecah, atau misalnya supaya nggak kedinginan, jadi nggak lama-lama di perjalanan. Kenapa tidak? Terus orang ini berkata, masya Allah semangatnya para sahabat ya dalam beribadah, aku tidak minat dekat dengan Masjid Nabawi karena aku ingin langkah kakiku dicatat oleh Allah SWT ya. Dan dari hadis ini para ulama menjelaskan ya bahwasannya ketika kita naik motor itu tidak dapat pahala, tidak ya. Ada yang memaksakan itu setiap rodanya berputar. Ini enggak ada. Ini hadisnya jelas sekali ya.
Kecuali gimana? Kecuali jika misalkan dia sudah rutin, dia sehat, misalnya dia rutin jalan kaki, qadarullah dia sakit naik kendaraan, nah bisa jadi dia tercatat ya. Tapi kan tadi udah kita jelaskan ya, kalau orang yang sakit itu kan dia terhitung seperti orang yang sehat kan ya. Orang yang safar juga sama, terhitung seperti orang yang mukim gitu. Udah kita jelaskan tadi di awal-awal pengajian ya. Seperti itu. Jadi itu luar biasa ya. Bahkan para ulama ya, sebagian ulama ada yang sengaja langkah kaki mereka dikecil-kecilkan. Kalau jalan ya kayak gitu ya. Sengaja, atau ada yang muter-muter dulu. Jadi sebelum nyampe ke masjid muter-muter dulu, dia sampai doa, sambil doa kan di jalannya. Terus pulang muter-muter dulu. Sengaja supaya apa? Supaya dia dapat 1 derajat setiap langkah kakinya, dan dia juga setiap 1 langkah kaki dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT ya. Itu luar biasa. Makanya jangan sedih kalau misalnya rumah jauh dari masjid. Ya, tapi nggak jauh-jauh amat lah ya. Realistis juga gitu. Jangan sampai pas qomat kita berangkat, pas nyampe pas sudah assalamualaikum warahmatullahi, ini mah kejauhan kalau itu ya. Ya maksudnya normal lah kalau 500 meter masih dekat ya, 200 meter masih dekat. Kan apalagi kan Pak Gubernur kan menganjurkan kita untuk jalan kaki ya. Berpergian jalan kaki. Oke, sekarang hadis yang 21, asani wa ishrun 22, afwan. Asani wa ishrun an Abi Muhammadin an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari anaknya Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, arba'una khoslatan, ada 40 amalan, a'laha manihatul anaz, yang paling mulia di antara 40 amalan tersebut adalah meminjamkan kambing untuk diperah susunya. Jadi misalkan anak punya kambing, terus anak berikan kambing betina tersebut kepada tetangga misalkan, terus diperah susunya supaya tetangga tersebut bisa mengkonsumsi susu kambing tersebut. Nah, ini adalah amalan yang paling mulia dari 40 amalan tersebut. Dan apa keutamaan dari 40 amalan tersebut? Ma min amilin ya'malu bi khosratin minha. Tidaklah seorang yang beramal dengan amalan salah satu dari amalan tersebut ya, satu aja dari 40 amalan tersebut dilakukan, apa keutamaannya? Roja'a sawabiha, dengan syarat dia mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqa mau'idiha, dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, illa adkhalahullahu bihal jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab amalan tersebut. Nah, jadi ini ada 40 amalan, dan Allah alam Nabi SAW tidak menyebutkan 40 amalan ini. Dan yang paling tinggi adalah apa? Tadi, berbuat baik kepada seseorang. Intinya sedekah lah ya, sedekah. Berbuat baik kepada orang lain. Sedekah gitu. Punya kambing, dipinjemin ini kambing betinanya supaya bisa diperah susunya oleh tetangga misalnya, oleh teman dan sebagainya. Maka barang siapa yang mengamalkan amalan ini dengan syarat apa? Dia mengharap pahala dan dia yakin gitu. Yakin keutamaannya surga. Kalau misalnya nggak yakin ya nggak dapat. Salah sendiri nggak yakin ya. Makanya belajar dong. Makanya belajar ya. Belajar supaya yakin dengan amalan tersebut. Sesimpel itu kan ya, sesimpel itu ya. Gimana Allah dong? Allah yang ngobrol pahala ya, bukan kita Tuhannya juga. Allah yang jadi Tuhan, Allah yang memberikan pahala. Jadi tadi dengan syarat yakin, siapa yang meminjamkan sesuatu ada kebermanfaatannya dan dia mengharap pahala. Yang kedua, dia yakin pahalanya surga, Allah masuk surga ya, maka Allah akan jadikan dia masuk ke dalam surga. Kan gimana? Sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka baik hambanya. Kalau misalkan kita berhusnuzon kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita berprasangka baik kepada Allah SWT tersebut ya. Al-manihah ayu'tiyahu iyyaha liyakula labanaha thumma yaruddaha ilaihi ya. Tadi udah dijelaskan. Ya, 2 hadis lagi ya. As-salis wa ishrun, hadis ke-23. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin, muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim, aku mendengar Nabi SAW bersabda, takutlah kepada neraka jahanam, atau bertakwalah agar engkau dijauhkan dari neraka jahanam
walaupun dengan cara bersedekah setengah kurma ya. Dan ini keutamaan sedekah intinya di hadis ini. Dan insyaallah akan kita bahas detail di riwayat yang lain ya. Wa fi riwayatin lahu ma'anhu, diriwayatkan oleh hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah seseorang di antara dari kalian kecuali Allah Rabb Azza wa Jal akan mengajak ngobrol dengan kita semua dan tanpa ada penerjemah, tanpa ada pembatas sedikit pun ya. Jadi setiap kita manusia, para jamaah sekalian, semuanya kita ini akan diajak ngobrol oleh Allah SWT tanpa ada penerjemah. Allah Maha mendengar, Allah Maha paham dengan bahasa apapun itu ya. Ya bayangkan ngeri ya, diwawancara sama Allah SWT langsung. Setiap kita ini, bukan sebagian kita, semua kita ya. Semua kita akan diajak ngobrol oleh Allah SWT tanpa penerjemah, tanpa pembatas, tanpa ada yang menghalangi. Terus kemudian hamba tersebut fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, dan dia melihat sebelah kanannya, ternyata tidak ada yang dia lihat kecuali amal soleh yang dia lakukan ya. Jadi kanan ini amal soleh. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, dan dia melihat ke kiri ya. Ketika dia ngobrol sama Allah, dia ketakutan, gelisah. Dia lihat ke kanan, ternyata amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Ketika dia lihat ke kiri, fala yara illa ma qaddam, tidaklah dia lihat kecuali amal keburukan yang dilakukan ya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi, dan ketika dia melihat ke depan, ternyata tidak ada yang dia lihat kecuali neraka jahanam ya. Fattaqun nara, maka Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian, bertakwalah kepada Allah SWT agar jauh dari api neraka, walau bisyikit tamroh, walaupun kau sedekah setengah kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, kalau misal kau tidak punya harta, sangat miskin, tidak bisa sedekah walaupun setengah kurma, maka dengan kata-kata yang baik itu adalah termasuk sedekah juga ya. Jelas ya, Nabi SAW bersabda inna shadaqata tukhfi'ul khati'ah kama yukhti'ul ma'an nar ya. Sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air menghapuskan api ya. Jadi sedekah ini memang sangat luar biasa jamaah sekalian ya. Jangan kita remehkan ya, ngasih fakir miskin 2.000 misalkan, itu jangan kita remehkan. Justru ini yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Makanya Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, inna sadaqata sir tutfi'u ghadabar rabb, sesungguhnya sedekah dengan diam-diam tidak diketahui oleh orang lain, maka itu meredam murka Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bayangkan ini, walaupun sedekah setengah kurma itu bisa menjadikan seseorang jauh dari api neraka jahanam ya. Paham ya? Walaupun sedekah seperti pertemuan kemarin tuh, walaupun dia sedekah ini apa, usaha dia ngasih minum anjing, walaupun dia pezina, walaupun dia pelacur, tapi karena dia ikhlas karena Allah SWT, akhirnya Allah jadikan dia istiqomah, dia tidak pernah berzina lagi, akhirnya dia masuk surga gara-gara sedekah apa? Sedekah air minum kepada hewan yang mungkin bisa jadi hina gitu, anjing ya. Apalagi kita sedekah kepada manusia, apalagi kita sedekah kepada istri kita, apalagi kita sedekah kepada anak kita biayakan pendidikannya, kita biayakan kalau misalkan anak tersebut sakit misalkan, dan lain sebagainya, kita jajanin ya, kita kasih hadiah, kita traktir, itu semua membuat seseorang mendapatkan pahala. Tapi jamaah sekalian ya, kalau masalah harta, sedekah itu secara pengertian adalah memberikan harta kepada fakir miskin ya. Kan kalau kepada orang kaya itu namanya hadiah. Kalau sedekah dia khusus, pengertiannya adalah memberikan harta kepada fakir miskin. Nah jadi kalau bisa nih setiap hari kita cari fakir miskin yang entah misalkan sebelum berangkat kerja kita siapkan uang 5.000 atau uang 2.000 atau uang 10.000, atau misalkan kita lebih mampu dari itu, Allah berikan kita kemampuan, kita kasih ke orang-orang misalkan fakir miskin di lembaga-lembaga misalkan. Itu baik, karena kenapa? Karena itulah yang bisa meredam seseorang dari murka Allah SWT. Dan ini kayaknya ya, ini kan ada 25 hadis nih di bab ini ya, bab tentang banyak kebaikan. Kalau misalnya kita hadir dari awal nih 3 pertemuan ini semua kebanyakan tentang sedekah semua ini. Jadi yang mengampuni dosa sedekah, terus juga yang mengangkat derajat sedekah, yang memasukkan seseorang ke dalam surga sedekah juga ya.
Jadi ternyata dari 25 hadis ini babnya tentang banyak kebaikan, itu kebanyakan tentang sedekah ya. Karena memang sedekah itu luar biasa, membantu fakir miskin itu luar biasa, karena Islam itu maslahatnya bukan hanya duniawi saja, akhirat saja, tapi duniawi juga, agar fakir miskin bisa tercukupi kehidupannya ya, seperti itu. Nah, sekarang hadis terakhir ya. Hadis 2 terakhir. Ar-Rabi wal Isrun, hadis ke-24, an Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abd ay ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurbah fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah ridho kepada hamba yang setelah dia makan maka dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan setelah dia minum dia mengucapkan alhamdulillah ya. Wal aqluh bi fathil hamzah wa hiyal qadwa awal ashwah. Nah, jadi ini Allah sangat ini ya, sangat ridho kepada orang yang setelah makan dia mengucapkan alhamdulillahil alamin. Dan masya Allah, ini bab ini menunjukkan bahwasannya amal saleh itu sangat banyak bisa kita lakukan. Ini amalan sekecil ini, bayangkan Allah bikin Allah ridho dengan amalan sekecil ini. Kira-kira mudah atau sulit ini amalan seperti ini? Sangat mudah ya. Apalagi kalau misalnya kita hafal doa setelah makan ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang membaca doa tersebut setelah makan, maka ghufira lahu dzambuhu, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah SWT ya. Silahkan baca di Google aja ya, itu ada, atau misalnya di aplikasi apa doanya itu ada hadis sahih tentang bacaan setelah makan. Jadi sekecil itu amalan yang bisa kita lakukan ternyata bisa menyebabkan kita naik derajat, karena kalau Allah sudah ridho ya dosa-dosa kita diampuni. Kalau dosa-dosa kita diampuni, pahala kita diterima. Kalau pahala kita diterima, kita kemana? Ke surga Allah SWT dengan sebab tadi ya, sebab baca hamdalah setelah makan. Bahkan ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad diriwayatkan, beliau bukan cuma setelah beres makan, setelah setiap huapan beliau alhamdulillah gitu ya. Ini luar biasa ya. Makan satu suap dia baca alhamdulillah, satu suap lagi alhamdulillah ya. Tapi ini ya sebenarnya cukup di akhir ya, sebenarnya cukup di akhir gitu. Cuman ini luar biasa, saking besarnya kekuatan iman seorang ulama ya, seorang ulama yang hafal 1 juta hadis, Imam Ahmad bin Hambal itu setiap makan baca alhamdulillah setiap karena dia pengen dapat keutamaan hadis ini ya, luar biasa. Oke, hadis terakhir ya. Wal khamis wal isrun, qala al muallifu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah taala fi kitabih Riyadhus Shalihin an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin shadaqah, wajib bagi setiap muslim untuk sedekah. Ini hadisnya mirip-mirip kayak hadis yang membahas tentang 360 sendi, setiap muslim itu wajib bersedekah setiap hari ya, dan cukup melaksanakan salat duha 2 rakaat. Ini mirip-mirip hadisnya. Qala ara'aita illam yajid, terus sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana pendapatmu hai Rasulullah jika dia tidak mendapatkan sedekah, dia tidak punya uang, dia miskin? Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, maka dia kerja, terus dari kerja tersebut dia bersedekah ya. Dari ini kita ingat hadis yang waktu itu ya, bahwasanya ada ketika Allah SWT turunkan ayat Al-Quran surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah harta-harta orang-orang kaya agar mereka disucikan, dan yaitulah intinya. Ketika para sahabat yang miskin-miskin, yang tidak punya harta, mendengar turun ayat tersebut kepada Nabi SAW, maka mereka semua auto jadi porter ya. Tahu porter kan? Mereka nggak punya uang, akhirnya mereka mensediakan dirinya untuk jadi orang yang angkat-angkat barang ya, angkat-angkat barang, terus digaji dari situ, akhirnya disedekahkan semua dari hasil kerja tersebut. Nah, masalahnya kita ini kerja tapi nggak sedekah-sedekah, gimana ini ya? Malu sama para sahabat, malu dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Ini para sahabat nggak punya duit, kerja, setelah itu dia sedekah dari hasil kerjanya. Terus kalau misalnya kita kerja tapi nggak sedekah-sedekah, waliyadzubillah ya, kita kufur nikmat, kita kurang bersyukur kepada Allah SWT ya.
Maka dari itu, ya ini sekali lagi, ternyata bab ini banyak membahas tentang sedekah ya. Qala ara'aita illam yastati? Bagaimana kalau misalkan tidak mampu wahai Rasulullah? Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Kalau misalkan kau tidak mampu bekerja, tidak punya uang, terus kau tidak mampu bekerja, terus sedekah dari hasil kerja tersebut, maka engkau bisa bantu orang yang kesulitan dalam melakukan sesuatu. Ya itulah, bantu ini, ya bantu-bantulah ya, fisik ya, bantu fisik. Ada orang kesulitan ya ngangkat beban ya, dia angkatin misalkan. Ada orang kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, misal teman sulit ngerjain PR, bantulah temennya. Ada orang yang sulit baca Quran, ajarin tuh baca Quran. Itulah banyak sekali ya. Terus setelah itu, qala ara'aita illam yastati? Kalau tidak bisa bagaimana wahai Rasulullah? Ya'muru bil ma'ruf wal khair. Maka perintahkanlah yang kebaikan. Kau berdakwah saja, menyuruh orang lain untuk berbuat baik gitu. Karena kau tidak bisa kan? Karena mandala ala khair kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang orang amalkan karena sebab dia menyampaikan ilmu ya. Terus qala araita illam yaf'al? Bagaimana kalau dia tidak amar ma'ruf? Yumsik 'anis syarr fa innaha shadaqah. Engkau menjauhi keburukan untuk orang lain, maka itu adalah sedekah ya. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Jadi kita ini kita diem aja, terus kita tidak berbuat buruk kepada orang lain, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berisikin ini, misalnya berisikin di jalan, misalnya ganggu orang ya, nerobos lampu merah misalkan, atau knalpot ganggu orang. Ada bayi yang udah lagi ditidurin sama ibunya misalkan, tiba-tiba ada wah ini ganggu, ini bangun lagi nih ya, si bocil bangun lagi misalkan. Luar biasa ya. Terus tadi ada hadis yang kelewat ya tadi, maksudnya lafaz hadis ya, tentang jagalah diri kalian dari api neraka walaupun setengah kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Barang siapa yang tidak dapatkan, maksudnya dia tidak punya harta, dia sangat miskin, tidak bisa sedekah walaupun setengah kurma, maka dia kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini banyak. Dia dakwah, dia ngajarkan ilmu, dia belajar, baca Quran ya. Ini baca Quran kata-kata baik bukan? Justru ini sebaik-baik perkataan adalah kalamullah ya. Ya. Ahsanul qaul ahsanul hadis kalamullah ya. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Siapa yang tidak punya harta untuk bersedekah, maka dia perbanyak baca Quran dan perbanyak kata-kata yang baik ya. Itu yang bisa sampaikan. Alhamdulillah alamin. Kita telah menyelesaikan bab 13, bab tentang amalan-amalan rutin yang bisa kita lakukan, yang bisa menyebabkan kita diampuni dosa dan juga bisa menyebabkan kita diangkat derajat dan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah alamin, kita membereskan hadis ini 25 hadis dalam 3 pertemuan ya. Oke, itu yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam.